Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nur Fauzan Asbar, salah satu mahasiswa pendidikan dasar di Universitas Negeri Yogyakarta. Di kesempatan kali ini, saya akan mengangkat sebuah topik yaitu tentang isu-isu proses belajar di sekolah dasar. Adapun isu ini terjadi di salah satu SD swasta Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang mana isu ini membahas tentang bullying yang terjadi pada siswa kelas 5 SD, yang mana siswa tersebut memiliki keterlambatan belajar. Banyak sekali kasus bullying yang terjadi di Indonesia, kurung rentang pada tahun 2023 ini. Saya ambil contoh pada kasus pengeroyokan yang terjadi di Cilacap, dan juga kasus penusukan tusuk bakso yang dilakukan oleh kakak kelas terhadap mata seorang siswi di Gresik. Sungguh miris sekali perbuatan bullying ini. Kerusakan moral yang meningkat di kalangan siswa dan mahasiswa, perilaku menyimpang, pelanggaran etika, moral, serta hukum sering terjadi di kalangan siswa dan mahasiswa, mulai dari tindakan yang ringan maupun yang serius. Peningkatan kasus kekerasan atau bullying adalah contoh salah satu fenomena yang terjadi pada saat ini. Fakta-fakta negatif ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan memiliki sifat yang rentan terhadap kasus pembulian yang mungkin disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Interaksi sosial yang tidak seimbang dapat menjadi salah satu faktor terjadinya bullying di sekolah. Hal ini muncul karena sebab akibat sifat karakteristik pelaku intimidasi yang mungkin pada masa lalunya dia juga mendapatkan intimidasi dari orang lain, baik itu berupa fisik, verbal, maupun cyberbullying. Sesuai dengan penjelasan Saik and Bagodot tahun 2022, mereka mengatakan bahwa bullying ini adalah salah satu tindakan negatif yang berdampak bagi korban dan pelakunya. Abu Daif dan kolega tahun 2020 juga mengatakan bahwa bullying merupakan suatu tindakan yang berbahaya dan negatif bagi para pelaku maupun korban bullying. Ketika seseorang dibully, mereka akan mendapatkan rasa sedih, rasa cemas, penurunan rasa percaya diri, sering bolos sekolah, penurunan akademik, bahkan yang paling bahayanya dapat menimbulkan pemikiran untuk melakukan bunuh diri. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa kelas 5 SD di salah satu SD swasta Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ialah siswa tersebut mendapatkan perilaku bullying secara verbal karena perilaku memiliki fisik yang besar dan berbeda dari teman sekelasnya. Dan juga siswa ini memiliki keterlambatan belajar dan disleksia sehingga mengakibatkannya belum bisa membaca hingga kelas 5 SD. Hal itu membuat siswa tersebut ditertawakan dan mendapatkan perlakuan bullying secara verbal sehingga mengakibatkan siswa tersebut tidak percaya diri, mengisolasi diri secara sosial sehingga bahkan menimbulkan perasaan insecure di dalam diri dia. Ternyata perasaan insecure itu tidak hanya timbul dalam diri korban saja. Ada faktor-faktor perasaan insecure yang timbul dalam diri pelaku sang pengintimidasi bullying ini. Perasaan insecure merujuk pada perasaan diri yang tidak nyaman dan perspektif dunia terhadap lingkungan yang sangat mengancam diri dia, di mana mayoritas manusia dianggap berbahaya dan egois menurut Abraham Maslow tahun 1945. Orang-orang yang merasa insecure umumnya mengalami terisolasi sosial, cemas, pesimis, tidak percaya diri, egois, dan cenderung neurotik. Mereka akan selalu berusaha untuk mendapatkan rasa secure, rasa nyaman yang ada dalam diri dia tersebut. Saya mengaitkan perilaku bullying dan sifat insecure ini dalam teori psikologis humanistik menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow lebih dikenal dengan Bapak Humanistik. Beliau lahir di Brooklyn, New York. Abraham Maslow meyakini bahwa manusia berperilaku untuk mengapresiasi diri sebaik-baiknya. Selain itu, manusia juga melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Dari situlah kemudian Abraham Maslow memunculkan teori yaitu hierarki
hierarchy of need, yang mana ada 5 macam hierarchy of need yang dibutuhkan oleh manusia. Namun pada konteks ini saya hanya akan membahas satu, yaitu self-esteem. Menurut Maslow, ada 2 jenis self-esteem, yaitu positif dan negatif. Orang yang memiliki perasaan self-esteem positif akan memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat, mengakui kemampuan di dalam diri dia, memiliki perasaan berguna untuk melakukan banyak hal. Sedangkan orang yang memiliki self-esteem negatif akan lebih cenderung tidak percaya diri dan menganggap diri dia itu tidak mampu melakukan berbagai hal. Sehingga hal ini membuat seseorang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik secara lingkungan maupun dengan teman-temannya, membuat mereka mudah tersinggung dan marah, dan meningkatkan kemungkinan mereka berperilaku buruk terhadap orang lain. Perilaku bullying juga dapat dipicu oleh hal-hal seperti norma-norma kelompok. Pada akhirnya, pola perilaku yang lebih kompleks akan muncul. Berdasarkan paparan di atas tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa siswa kelas 5 SD di salah satu SD swasta Kabupaten Kampar, Provinsi Riau mendapatkan perlakuan bullying karena perbedaan penampilan fisik dan memiliki keterlambatan belajar dan atau disleksia. Dampak dari situasi ini ialah siswa tersebut sering dijadikan bahan candaan dan mendapatkan perlakuan bullying secara verbal, mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri di dalam diri siswa, sulit bersosialisasi dengan teman-teman dan lingkungan sekitar, dan menimbulkan rasa insecure di dalam diri siswa tersebut. Sebaliknya, pelaku bullying didorong oleh rasa insecure yang ada di dalam dirinya. Keadaan insecure merujuk kepada perasaan tidak nyaman di lingkungan sekitar, melihat dunia sebagai lingkungan yang penuh ancaman, dan memandang mayoritas orang sebagai egois. Individu yang merasa insecure umumnya memiliki sifat ditolak, isolasi, kecemasan, sikap pesimis, ketidakbahagiaan, penurunan rasa percaya diri, egois, dan perasaan bersalah. Usaha untuk mengembalikan sifat secure yang ada di dalam diri pelaku bullying tersebut menjadi pemicu individu ini melakukan tindakan bullying terhadap orang lain. Adapun solusi yang saya tawarkan untuk menangani kasus bullying dan sifat insecure ini yaitu yang pertama, menanamkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kepribadian siswa, menciptakan kehidupan yang lebih baik di dalam masyarakat karena merupakan perilaku yang berhubungan langsung dengan Tuhan dan sesama manusia. Yang kedua, membangun self-esteem. Membangun self-esteem yang baik kepada korban dan pelaku bullying dapat menjadi salah satu langkah awal yang efektif. Guru, orang tua, dan stakeholder lainnya dapat memberikan apresiasi dan dukungan terhadap korban bullying dan pelaku bullying terhadap prestasi yang dimiliki oleh mereka. Yang ketiga, program konseling dan bimbingan pribadi. Implementasi program yang berfokus pada keterampilan sosial dan emosional dapat membantu pelaku dan korban bullying mengatasi sifat insecure yang ada di dalam diri mereka. Yang keempat, menggunakan program anti-bullying yang efektif bagi siswa. Ada salah satu program yang digunakan Finlandia yang cukup efektif untuk menangani bullying ini, disebut dengan Anti-Bullying Kiva Program. Kiva adalah sebuah program anti-bullying yang berbasis sekolah yang inovatif. Prinsip Kiva adalah menanamkan sifat karakter kepada peserta didik dengan membentuk norma kelompok serta membangun kapasitas anak untuk tidak mengintimidasi orang lain serta melakukan tindakan bullying. Tujuan Kiva adalah untuk membuat siswa sadar akan bahayanya melakukan tindakan bullying ini dan membantu mereka untuk menjadi tameng, untuk menjadi pembela bagi teman-teman yang terkena perilaku bullying ini. Program Kiva menyasar seluruh siswa dan mencakup beberapa komponen yang dirancang untuk meningkatkan empati efektif terhadap korban bullying. Selama pelajaran Kiva, siswa diajarkan betapa menyakitkannya konsekuensi penindasan bagi korban bullying dan melakukan latihan di mana mereka merefleksikan pikiran dan perasaan teman-teman yang menjadi korban bullying. Mereka juga menonton wawancara orang-orang dewasa yang terkena bullying dan menjelaskan bagaimana perasaan mereka dan dampak negatif pengalaman mereka terhadap lingkungan hidup mereka. Itulah topik kita pada hari ini, yaitu isu-isu proses belajar di sekolah dasar pada salah satu SD swasta di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya Raffi Nur Fauzan Asbar, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.